Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ingin tahu arti, bukalah kamus. Ingin satu solusi, simaklah ngaso bersama saya, Kak Mus. Saudaraku sebangsa dan setanah air, angka kemiskinan di Indonesia naik turun menurut BPS. 2012 lalu ada pada angka 28%, kemudian 2014 turun 27%, 2015 kembali naik 28% lebih. Kemudian alhamdulillah sejak 2016 sampai akhir 2019 angka kemiskinan terus turun hingga 24% lebih. Wallahu a'lam setelah corona ini apakah angka kemiskinan akan naik atau turun, tetapi di atas kertas kemungkinan besar akan kembali naik karena banyaknya maraknya PHK dan pengangguran baru. Kita tentu perlu bantu dan dukung pemerintah untuk bisa terus menurunkan angka kemiskinan ini. Dan sebagai masyarakat Indonesia, saya juga ingin menawarkan solusi kepada kita semua. Tentunya kita semua tidak ingin baik secara pribadi maupun keluarga jatuh pada kemiskinan. Saya yakin semua ingin sukses, bahkan ingin kaya. Ada satu jalan Allah, ada satu jalan Tuhan. Asal kita mau, Allah memberikan tawaran, memberikan satu solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa, maka akan dimudahkan jalan keluarnya dari kesusahan. Kemudian Allah akan memberi rizki dari arah mana saja yang tak terduga. Masya Allah, ini ayat luar biasa. Makanya ada yang menyebutnya ini sebagai ayat 1000 dinar. Karena Allah pun memberikan satu tawaran bagaimana caranya agar kita bisa sukses dan kaya. Cuma satu, asal kita mau, kita yakin, kita sungguh-sungguh, syaratnya hanya satu, yakni bertakwa. Arti takwa sendiri tentunya sama dengan apa yang sering disampaikan para khotib melalui mimbar-mimbar Jumat, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau kita kaji lebih dalam, setidaknya ada 3 makna takwa yang terkandung di dalam Al-Quran yang saya singkat dengan 3T. Yakni T pertama adalah takut, kemudian yang kedua taat, dan yang ketiga tobat. Yang pertama takut. Memang orang yang beriman, yang benar-benar imannya, itu harus punya rasa takut kepada Allah. Dalam artian kita harus tunduk, patuh, bersimpuh kepada Allah. Sebab kalau kita mengaku beriman tetapi tidak takut kepada Allah, diragukan keimanannya. Jangan sampai kita terjebak ada sedikit saja rasa sombong kepada Allah. Ya karena tidak takut akhirnya terjebak kepada kesombongan. Ini yang harus kita camkan. Wa iyaya fattaqun. Kata Allah, hanya kepada saya saja, kepadakulah kalian harus bertakwa, bukan kepada yang lainnya. Ini merupakan ayat superioritas Allah, bahwa Allah memang maha raja di raja. Kita harus tunduk dan bersimpuh kepadanya. Yang kedua, taat. Kita berusaha dalam setiap aktivitas kita, usaha mencari ekonomi atau mengejar karir, harus berusaha ada di rel yang Allah berikan, di jalan yang Allah berikan melalui firman-firman-Nya. Kalau umat Islam ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya ataupun hadis qudsi, ya karena hadis Nabi juga merupakan in huwa illa wahyu yuha, merupakan wahyu Allah juga. Hadis qudsi adalah hadis di mana redaksinya dari Nabi tetapi isinya dari Allah. Kita pelajari, kita dalami agar hidup kita ini dalam pencarian kesuksesan kita ini tidak melenceng dan jauh dari rel yang Allah gariskan. Itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga adalah taubat. Saya yakin kita manusia biasa, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti kita pernah melakukan dosa atau kesalahan. Lebih-lebih kepada Allah. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian
minta ampunan kepada Allah, ya, dan juga raihlah surga yang Allah akan berikan kepada kalian yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggambarkan bahwa meskipun kita pernah berbuat dosa, yang penting masih ada umur, ada kesempatan, kita segera bertobat, minta ampun, tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, menyesal, dan kemudian kita ganti perbuatan dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kita masih bisa masuk kategori orang yang bertakwa, dan artinya kita masih punya kesempatan untuk sukses dan kaya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, insya Allah jika solusi untuk meraih kesuksesan dan kekayaan dengan jalan Tuhan, dengan jalan Allah, saya yakin kesuksesan kita, kekayaan kita akan lebih berkah. Bahkan yakinlah keberkahan itu akan mengantarkan kesuksesan kita bukan hanya di dunia saja, tetapi kelak di akhirat kita juga sukses dan kaya menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.